Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel Live Foto. Kali ini kita akan bahas Honda City Type Z 2003 VTEC. Nah, seperti apa videonya? Disimak terus. Oke teman-teman, kita kali ini akan bahas gimana sih Honda City Type Z itu. Dan maaf juga untuk cuacanya mendung dan ini rada sedikit gerimis teman-teman. Jadi di samping gue sudah ada mobil City Type Z. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita mau intermezzo sedikit ya teman-teman ya, mengenai sejarah mobilnya. Kemudian nanti kita juga akan bahas mulai dari eksterior, interior, serta spesifikasi dari mesin yang diberikan oleh Honda City Type Z ini. Jadi Honda City Type Z ini usianya tuh bukan terbilang muda lagi ya, tapi untuk tenaganya bisa kita bilang itu masih oke gitu. Apalagi kan yang City punya temen gue ini sudah dilengkapi dengan katup variabel VTEC, nama teknologinya ya. Jadi horsepowernya pun, tenaganya ya, itu lebih besar daripada yang versi sebelumnya. Dan range bahan bakarnya juga yang diberikan oleh Honda ini tuh terbilang irit teman-teman, karena 13 kilo per liter, sementara untuk luar kota bisa 15 sampai 17 kilo per liter gitu teman-teman. Dan juga untuk desain dari mobil Honda City Type Z ini tuh bisa dibilang timeless ya, jadi nggak termakan oleh waktu. Karena buat muda-mudi yang ingin mencari mobil bekas di range harga 50 jutaan, bisa naik dan bisa turun tergantung kondisi ya. Kalau yang lebih murah ya lu harus memaklumi kalau misalkan itu ada baret-baretnya ya kan, kemudian di mesinnya ada rembes-rembes. Kalau misalkan yang di 50 juta ke atas ya harusnya sih sudah mendapatkan unit yang bagus gitu, grade B mungkin ya, dan gitu. Jadi salah satu nilai tambah juga gitu kalau kita beli mobil tua tapi desainnya tuh nggak kelihatan tua gitu teman-teman. Jadi kita masuk langsung aja ya ke sejarahnya ya. Jadi Honda City Type Z itu sebenarnya bukan mobil sedan teman-teman, karena untuk di negeri asalnya itu adalah mobil hatchback yang 2 pintu. Dan untuk tahun lahirnya itu di 1981 sampai 1986. Nah itu kan masih hatchback 3 pintu ya, yang desainnya kayak gini. Gue udah ambil dari Google sumbernya. Sekarang gue cantumkan juga untuk sumbernya teman-teman, biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Itu mesinnya menggunakan yang versi 1200 dan output tenaganya di 67 horsepower gitu. Nah, seperti inilah tampilan mobil dari Honda City Hatchback yang pertama kali dikeluarkan di Jepang ya. Dan ini nggak masuk ke Indonesia teman-teman. Jadi berbeda jauh ya konsepnya, setelah masuk ke Indonesia itu berubah menjadi sedan yang menggunakan basic Honda Civic. Dan terdapat 3 model, AA untuk sedan, FV untuk mobil van, dan FA itu untuk turbo dan cabriolet. Dan mobil ini memiliki 2 pilihan mesin, yang versi 1200 cc dengan output 67 horsepower, dan tersedia juga versi mesin turbochargernya yang menghasilkan output tenaga di 118 horsepower gitu. Dan kalau gua denger-dengar juga untuk yang City Hatchback yang generasi pertama itu memiliki konfigurasi kursi yang baik gitu, sehingga kabinnya yang dimensinya kecil itu terasa lebar gitu teman-teman untuk di generasi pertama. Kemudian itu keluarlah generasi kedua di Jepang ya, tepatnya di tahun 1986 sampai tahun 1994. Mesinnya masih 1200 cc dan outputnya sebesar 76 horsepower. Ada juga versi injeksinya yang 1300 cc dan menghasilkan output di 100 horsepower. Nah, dan itu tidak masuk ke pasar Indonesia teman-teman, masih di pasar Jepang. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, untuk kedua mobil tadi itu hatchback, kalau di Jepang ya itu hatchback itu sudah 2 kali ganti generasi, sedangkan untuk di Indonesia baru lahir sedan yang seperti ini gitu. Jadi untuk sejarahnya kayak gitu ya. Kalau di Indonesia ini merupakan generasi pertama, sementara untuk di Jepang itu generasi ketiga gitu teman-teman. Nah masuk kita ke generasi ketiga teman-teman ya, yang awalnya itu diperkenalkan tahun 1996 sampai 2001, ada juga yang bilang sampai 2002. Yang masuk ke Indonesia ya menggunakan basic Civic yang masuk ke kategori small sedan. Jadi untuk yang keluaran tahun 96 sampai tahun 99 itu memiliki 2 pilihan mesin dengan kode bodi XX8, kode sasis 3A2 untuk yang 1300 cc karburator dan 33 untuk yang 1500 cc injeksi.
Dan di kalangan pedagang, untuk yang tahun 96 sampai tahun 99 itu dikenal dengan nama City Persona. Dan barulah di tahun 2000-an ke atas melakukan pembaruan dan namanya menjadi Honda City Type Z. Dan menjadi entry level Honda, walaupun nyampe Indonesia juga harganya terbilang mahal gitu teman-teman. Kemudian yang di tahun 2000-an ke bawah itu memiliki dua trim ya. Ada yang versi dasar LXi, bacanya gitu kali ya, dan versi premium EXi gitu. Dengan mesin seri D, mesin yang 1300 menghasilkan output 95 horsepower, dan yang opsional yang 1500 itu menghasilkan tenaga di 103 horsepower. Kemudian barulah di tahun 2000 itu mengalami facelift teman-teman. Jadi namanya City Type Z. Nah, dan itu dipasarkan tidak hanya di Indonesia saja ya. Ada di India, kemudian di Malaysia, di Pakistan, Filipina, dan ada di Taiwan gitu teman-teman. Menggunakan kode bodi SX8, dan pertamanya mobil ini itu produksinya di Ayutthaya, Thailand teman-teman. Untuk City Type Z ini sebenarnya ada dua versi ya. Ada yang dia menggunakan di head silindernya terutama ya, kelihatan kentara banget. Ada yang headnya di sini itu tulisan Hyper 16 valve gitu, dengan outputnya itu 110 horsepower. Dan ada yang versi ini itu di bagian headnya itu tulisannya VTEC gitu, dengan output sebesar 115 horsepower gitu. Nah, bedanya kalau yang Hyper itu ya, dia rem belakangnya masih tromol, sedangkan yang VTEC punya temen gue ini rem belakangnya sudah pakai cakram. Nah, keduanya memiliki mesin sama-sama 1500 cc injeksi, tapi bedanya hanya di katup variabelnya saja teman-teman. Dan ubahan facelift itu terasa banget di bagian sudah menggunakan stabilizer di bagian shock bagian belakang gitu teman-teman. Gitu aja untuk sejarahnya mengenai Honda City Type Z sampai ke generasi 3 ini. Kita ngomongin konsumsi keiritan bahan bakarnya teman-teman ya. City Type Z ini untuk konsumsi bahan bakarnya di dalam kota tadi udah gue singgung di awal ya, menghasilkan rata-rata konsumsi bahan bakar 1 liter banding 13 km ya. Itu untuk di dalam kota. Sementara untuk di luar kotanya 15 sampai 17 kilo per 1 liternya. Itu aja untuk sejarahnya. Kita mau masuk nih ya ke bagian interior, eksterior, dan kawan-kawannya gitu. Dan bla 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 bla, tidur. Nah, itu tadi merupakan sejarahnya dari mobil Honda City Type Z ini. Mungkin kalau gua ada salah-salah, teman-teman bisa koreksi di bawah ya. Karena gua juga itu sebenarnya gabungan dari beberapa artikel yang gua kumpulkan, dan ada sedikit gua penyesuaian ya. Jadi mana yang terbanyak gitu dari artikel, itulah yang gua pakai gitu. Oke, gitu aja, disimak terus. Oke, ladies and gentlemen. Langsung aja ya kita bahas ya. Tadi kita udah cerita-cerita sedikit mengenai background dari Honda City Type Z ini. Jadi untuk perbedaannya antara yang Persona dengan yang Type Z ini sebenarnya nggak beda-beda jauh ya, tergolong minor lah gitu. Karena gini, kalau gue lihat di Google itu yang tipe di bawah ini itu semua bohlamnya masih Mica Orange, dan ini sudah pakai yang Mica bening. Terus lagi untuk perbedaannya ada di lampu sen sini. Di lampu sennya juga untuk yang versi di bawah ini dia warnanya orange lagi ya, dan untuk yang di bawah ini juga belum memiliki fog lamp gitu. Satu lagi nih teman-teman perbedaannya itu di bagian set body molding, karena yang versi dulu itu dia body color, kalau yang ini sebenarnya bukan karbon ya, itu apapun warna mobilnya dia set body moldingnya tetap warna hitam gitu. Dan terakhir perbedaannya ada di bagian emblem-emblemnya gitu, karena yang ini dia sudah menggunakan katup variabel, teknologi variabelnya, jadi ditulis VTI Type Z, VTEC. Ada yang bilang ya, katanya perbedaannya itu juga ada di velgnya, karena yang velg di bawah ini katanya tapaknya dia lebih besar, tapi untuk konfigurasi ringnya masih sama gitu. Kita ke depan dulu ya, kita bahas di depan. Itu tadi perbedaan City Type Z dan yang di bawahnya. Nomor bodinya juga sama, satu basic kok dengan yang versi sebelumnya, cuman bedanya hanya di mesin saja. Yang ini mesinnya lebih galak gitu. Kita lihat dari depannya ya, ini tuh ada grill chrome melingkar gini, dan ini grillnya yang mobil-mobil tahun 2000-an itu khasnya itu nggak yang lebar-lebar kayak mobil sekarang ya. Kalau sekarang tuh grillnya lebih besar-besar gitu.
Kalau dulu tuh masih minimalis kecil begini, logo Hondanya ada di tengah seperti ini. Di bawahnya dia punya RDM yang di sini ya, dan untuk mendinginkan radiator yang di sini juga bolong sebenarnya. Ini adalah tempat dudukan plat nopol karena ini plat nopol. Oke, kita masuk ke sininya ya. Ini lampunya sebenarnya gantian aftermarket karena sebelumnya ini masih bohlam semua. Biasalah mobil tahun 2000-an itu kan nggak ada yang LED-LED-an gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada kok mobil-mobil yang diproduksi masih menggunakan bohlam biasa semua, bohlam H4 semua teman-teman. Low beam, high beam, kemudian lampu sen. Lampu senjanya jadi satu di bagian sini ya, lampu besarnya gitu aja. Di bawahnya fog lamp sebenarnya diganti, gue udah buat sinematiknya begini untuk ininya, untuk nyalanya gitu. Sedan itu panjang-panjang ya untuk kap mesinnya gitu. Ruangnya ya begitulah lah. Oke, kita masuk ke bagian mesinnya teman-teman ya. Gua akan speed. Oke teman-teman, begini ya yang gue bilang tadi. Untuk di versi ini ada tulisan VTEC-nya tuh, teknologi variabelnya ya. SOHC 4 silinder segaris. Mobil ini juga dijual dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan, otomatis 4 percepatan AT, dan masih konvensional. Mobil ini untuk sistem power steeringnya masih menggunakan HPS teman-teman, dan ini pompanya. Jadi karakternya itu ya sedikit agak berbeda ya dengan yang di versi EPS gitu. Kode mesinnya D15B SOHC VTEC, kapasitas mesin di 1493 cc. Jadi kalau dibuletin jadi 1500 cc. Kalau kita lihat itu kayak apa ya, masih ada distributornya gitu ya. 4 busi, ada 4 juga ininya gitu ya, kayak mesin-mesin jadul gitu. Mesin ini memiliki tenaga di 117 PS di putaran 6800 rpm dan torsinya di 139 Nm di putaran 4600 rpm. Khusus untuk di video gua di channel Ahib Auto, untuk semua video sekarang gue sudah rubah ya, untuk suara mesinnya gua pindahkan di bagian akhir. Jadi teman-teman kalau pengen skip gimana suaranya, bisa langsung aja digeser ya yang merah-merah itu sampai ke menit-menit akhir. Gua akan pantengin mungkin 2 menit sampai 3 menit. Termasuk ada geber-geberannya juga di situ. Sistem penggerak front wheel drive, jadi mesinnya melintang ya. Gitu aja untuk mesinnya. Kita ke samping lagi ya teman-teman ya. Dan ini belum dicat warna body ya. Dan di bawahnya juga belum. Kemudian di sini tuh ada ini semacam peredam, tapi dia nggak full gitu. Pokoknya di tempat-tempat tertentu gitu ya. Ada sil-sil karetnya gitu. Kita tutup. Oke, kemudian kita ke samping. Ini velgnya seperti ini, jadi sudah aftermarket. Dan untuk velg profil bannya yang ori ya, gue tempelkan di sini. Yang sekarang ini sudah aftermarket menggunakan profil ban di 195/50 menggunakan ring 15. Kayak gitu. Sebenarnya bautnya 7, cuman dipaksakan 4 biar bisa ditaruh di mobil ini. Untuk sistem pengereman depan dia cakram, belakang juga dia cakram teman-teman. Kita masuk lagi ke bagian sini. Ini spion, dia itu belum ada retract ya. Jadi kalau ingin menutup itu manual seperti ini, dan untuk elektriknya itu hanya di bagian mirrornya saja, tidak ada retractnya. Ini sen ada di fender ya, bukan nyatu di bagian spionnya. Ini tadi set body molding yang gue bilang di awal tadi ya, yang warna hitam. Untuk handle cungkil kayak gini, dan body color dapat talang air, dan di sini tuh dikasih blackout pilar. Ada list silver di bagian sini, di sini juga ada ya. Sebenarnya sih keliling dia, cuman ketutup sama si talang airnya ini. Belakang juga sama, handle cungkil juga. Oke, kemudian kita ke belakang. Jadi masuk ke small sedan ya, tapi emang nggak small kelihatannya gitu kan. Menggunakan basic Honda Civic yang udah gue jabarkan di depan tadi. Jadi lampu besar di sini masih bohlam juga, lampu sen dan lampu mundur masih bohlam semua. Dan ini ada reflektor di sini yang nggak ada lampunya. Dan di sini ada emblem mobilnya City Type Z. Dan ini teknologinya ya, teknologi variabelnya. Dan ini juga di belakang itu terdapat chrome yang melingkar di sini, dan logo Hondanya ada di tengah. Terdapat 2 sensor parkir, dan ini tambahan ya, aftermarket ya gitu. Dan gitu aja untuk belakang. Dan mobil ini juga ada defogger ya teman-teman. Ini ada elemen-elemen pemanasnya tuh. Nah sekarang kita buka aja seperti apa bagasinya ya.
Dan belum ada kamera parkir karena audionya pun masih single din, belum bisa menampilkan image bergambar gitu. Jadi harus membukanya itu harus menggunakan kunci seperti ini ya. Jadi ketika lo buka pintu mesinnya hidup ya, udah ke belakang nyari handle nggak bakal ketemu, dan itu sangat bermasalah sekali karena lo harus ke dalam dan ngebuka tuas yang ada di bawah kursi. Kita langsung buka aja. Kayak gini bagasinya. Wish. Kayak begini bagasinya, dan ini tuh luas ya. Jadi bagasi ini tuh memiliki kapasitas di 260 liter teman-teman. Ada karpet dasarnya loh di sini, dan ketika dibuka ada tempat penyimpanan ban serep. Tuh. Ban serep yang sama juga peleknya ya dengan yang aftermarket yang udah gue jabarin di depan tadi. Gitu aja untuk bagasinya. Oke, kemudian kita ke samping lagi yuk. Untuk pengisian tangki bahan bakar dia ada di sebelah kiri teman-teman. Selebihnya kurang lebih sama yang di sebelah kanannya. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interior. Seperti apa interiornya? Yuk disimak terus. Oke teman-teman, gue udah ada di dalam mobil Honda City Z Type Z 2003. Jadi kata teman-teman gue juga bilang perbedaannya yang versi di bawahnya itu terdapat di interior. Cuman kita karena nggak dapat mobil yang di bawah ini, ya kita nggak bisa cerita gitu. Takutnya malah ada kesalahpahaman gitu. Pokoknya nanti kalau emang ada ya kita bikin komparasi antara Type Z dengan yang Persona gitu. Untuk kuncinya teman-teman bisa lihat seperti ini, dan untuk remote-nya dia model terpisah ya. Entahlah ini emang aslinya udah ada remote-nya apa belum gitu. Masih colok-colok kunci seperti ini. Oke, kita bahas dulu dari setirnya ya. Setirnya itu masih fix teman-teman. Di sini ada indikator alarm dan ada dummy button di sini. Untuk instrumen clusternya ada seperti ini, lengkap dengan tachometer. Kemudian juga karena mobil ini sudah injeksi, jadi ada cek engine-nya ya. Indikator aki, kemudian rem tangan, kemudian indikator oli. Kemudian ada indikator dari penggunaan transmisinya, suhu mesin, dan penunjuk bahan bakar. Ada sen di sini, kecepatan, kilometer ya. Seperti itu ya kalau dihidupin. Dan ini warna backlight-nya itu warna kemerah-merahan gitu. Untuk tangki dari mobil ini tuh tergolong besar karena kapasitasnya tuh di 45 literan. Ke kanan dia ada AC yang seperti ini untuk HP. Dan bisa disesuaikan naik turunnya kiri kanannya, dan ini warnanya semuanya warna coklat ya. Kalau di mata gua coklat gitu. Mungkin yang tahu ini warna apa boleh komen di bawah. Setirnya dia fix, klaksonnya kayak gini. Kayak gitu ya. Dan di sini ada untuk mengaktifkan si defoggernya. Di sini lagi ada untuk menyesuaikan arah cerminnya, dan ini adalah lampu fog lampnya yang tidak terintegrasi di bagian saklarnya. Saklarnya kayak gini, khas tahun 90-an lah. Hidupinnya tinggal kedepanin, sen kiri kanan, lampu dim, lampu jauhnya tinggal di ginikan sekali ya, dan lampu jauh kalau mau lampu dekatnya cetakin lagi, gitu aja. Bagian tengah sini ini unik ya, karena AC-nya dia ada 3 teman-teman, karena dia nggak ada double blower ya. Mungkin ini dipikirkan untuk meneruskan hawa dinginnya ke bagian belakang. Dan sama temen gue sudah dipasangkan extra fan, dan ini sangat membantu loh untuk di belakang ya terutama ya, karena dia tidak mendapatkan double blower. Di sini juga di tengahnya lengkap dengan pengaturan untuk kanan kirinya. Di tengahnya sini terdapat jam digital. Kemudian di sini untuk on off AC-nya. Di sini lagi terdapat lampu hazard, dan di bawah lagi ada fan kecepatan AC. Di sini ada arah semburannya tuh, ke badan, ke badan, ke kaki aja, ke kaki plus defrost untuk kaca depan. Pengaturan suhu ini, dan di sini tuh kayak ada heaternya gitu tuh. Tapi nggak tahu heaternya berfungsi apa enggak teman-teman. Di bawahnya ada open close air di bagian sininya. Di bawahnya lagi terdapat head unit, ini menggunakan merek Kenwood. Oke, ke bawah lagi terdapat laci penyimpanan terbuka. Di sini ada tempat untuk naruh-naruh uang koin. Di sini tempat penyimpanan lain gitu. Di tengahnya terdapat asbak khas 90-an dan memang bekas rokok ya. Nah, ini terdapat soket lighter 12 volt yang sudah dibelikan adapternya, jadi lo bisa ngecas HP di sini. Ke kiri lagi kayak gini. Lubang AC-nya sama kayak yang di sebelah kanan ya. Dan terdapat laci penyimpanan yang tidak soft opening, dan lumayan lah untuk tempat penyimpanannya. Di mobil ini belum ada airbag teman-teman, di kanan maupun di bagian passenger. Kemudian untuk di bagian kanannya ini sudah terdapat 4 buah power window. Kita hidupkan dulu.
apakah autonya up and down atau down saja. Kita akan coba ya. Oke, downnya berfungsi dengan baik. Bentar, tunggu selesai dan kita up. Oke, ternyata up and down teman-teman. Sisanya ya power window biasa gitu. Lock unlock ada di sini, central door locknya ada di sini ya. Dan ini handle pintunya chrome kayak begini. Materialnya semuanya ini campuran ya, antara hard plastik dengan kayak kulit-kulit gitu loh, sampai ke bagian sini-sininya. Dan ini ketika lo jalan bisa jadiin armrest gitu teman-teman. Indikator alarmnya ada di sini sih. Untuk di bagian setir ini semuanya hard plastik dan oke lah pada zamannya. Dan untuk warnanya ya, yang di bagian tengah ini menggunakan warna silver dan sisanya warna coklat. Di setirnya kayak gini, ini tuh sebenarnya empuk ya, dipegang tapi dibalut sarung lagi sama yang punya. Ada palang 4 kayak gini. Dan di sini juga terdapat laci penyimpanan lain untuk nyimpen uang parkir gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada lagi tempat laci penyimpanan untuk naro-naro remote dan kawan-kawannya. Kayak gitu. Transmisi otomatis, jadi ini agak berbeda karena dia D-nya D4 gitu ya. Ada 2, D3, D4, S1. Kayak gitu teman-teman. Netral, R, kemudian gigi parkir. Untuk di door pocketnya juga ini cuman satu ya untuk cup holdernya, door pocket, sisanya yang kecil. Sebenarnya kalau sekarang sih sangat membutuhkan cup holder karena kalau lo drive thru dan mesen minuman gitu kan harus cari tempat penyimpanannya. Dan ini terbatas penyimpanannya cuma satu di bagian sini. Speakernya ada 4 ya, di sini satu yang modelnya seperti ini. Tidak dapat tweeter di mobil ini. Nah, di sini juga bisa lo taruh tempat penyimpanan lain teman-teman, karena ini dibuat cekung gitu dan ada pemisahnya nih. Satu di sini. Gitu. Ada front defrostnya di depan. Gitu. Sama juga untuk di bagian door trim kirinya bahannya tidak hard plastik. Ini tuh campuran ya antara bahan busa-busa gitu ya, kayak kulit-kulit gitu. Dan kemudian naik lagi ke atas, ini merupakan spion tengah yang fix, tapi ini sudah ditambahkan yang lebih lebar lagi. Sebenarnya kecil ya. Oke, di atas ini terdapat sun visor yang lengkap dengan vanity mirrornya. Teman, biasa di kanan belum ada hand grip dan di kirinya ada hand gripnya teman-teman. Nah, kita akan coba bagaimana kursinya. Kita tadi udah bicara banyak tentang yang ada di dalam mobil ini, fitur apa saja yang diberikan ya kan. Nah, untuk pembukaan kap mesin ada di sini ya, dan ini yang tadi gue bilang, gue singgung di eksterior tadi, untuk buka kap mesinnya tuh ada di sini bersamaan dengan untuk buka tangki bahan bakar. Untuk penyesuaian kursinya dia tidak bisa disesuaikan naik turunnya, tapi dia ada sliding dan reclining saja. Headrestnya dia model yang bisa adjustment, bisa disesuaikan ya. Nah, kita akan coba untuk tinggi kepala gue tuh dapatnya di berapa gitu. Kalau menurut presisi jari ada di 9 jarian ya. Dan kalau kita coba menggunakan meteran, berapa sentinya kita akan coba ya. Oke, kita dapatkan di angka tetap di 17 cm teman-teman. Dengan tinggi gue 185 cm. Kayak gitu. Rasa duduknya gimana? Oh ya enak lah, khas bawa sedan gitu. Ntar tambahan lagi. Dan di sini juga ya terdapat handbrake yang model mechanical dan ada center console di bagian tengah yang kecil kayak gini aja. Dan ini magnet ya, bukan yang apa namanya, cantolan seperti itulah pokoknya lah. Oke, kita langsung aja masuk ke baris kedua. Seperti apa videonya? Yuk disimak terus. Oke, langsung aja ya kita masuk ke baris kedua. Seperti apa sih gitu kan. Tetap mic kabel kita mah only, karena gue udah beli yang wireless tuh, entah apa gue yang gak support atau gimana ya, pokoknya kurang lah gitu. Oke teman-teman, gue sudah ada di baris kedua dari mobil Honda City Type Z ini. Rasa duduknya tuh enak, joknya empuk loh. Ada senderan seat supportnya kayak gini, walaupun nggak kayak dipeluk tapi oke lah. Dan ini juga ditambahkan dengan handrest gitu, dan kayak bener-bener di sofa lo duduknya. Tenang aja, mau ngerokok ada asbak tuh. Jadi kan apa, bos-bos gitu kan yang naik, yang pakai supir gitu. Sininya ada set support yang begini loh, maksud gua, kelihatan nggak kalau di kamera. Di atasnya sini masih fix ya untuk headrestnya, dan untuk speaker belakangnya bukan di door trim melainkan di bagian sini.
ada 2, jadi totalnya 4. Tweeter belum dapat ya, dan ini tuh stop lamp untuk yang di lampu belakangnya. Kemudian kita bahas di sini terdapat apa aja sih, ya kan. Pertama-tama di bagian belakang tidak mendapatkan door pocket dan cup holder di bagian door trimnya. Untuk akomodasi penyimpanan hanya ada di setback pocket yang ada di balik kursi sini. Ini jok asli ya, jadi emang nggak disarungin sama yang punya. Jadi bahannya itu fabric, enak loh fabriknya. Di sini plafonnya juga masih model yang lama, kayak model Panther juga masih yang kayak beginilah. Ada lampu baca di sini, lampunya sudah diganti ternyata teman-teman, menggunakan lampu LED. Apa itu LED? Lampu enak dilihat, kayak gitu ya. Oke, di sini juga terdapat hand grip yang empuk, ada lapisannya loh di bagian sini. Nah, ini kalau untuk ngomong-ngomong tentang pembukaan dari mobilnya, handle bukanya itu warna chrome, di baliknya ada ya. Jadi pengaturan kacanya pun masih khas 90-an gitu. Lo pernah naik mobil Kijang nggak? Nah, secara penempatannya itu kayak begini gitu. Kemudian kita akan coba headroom dan handrest. Untuk lebih akuratnya, kita ini posisi passenger. Gua dapet ini kan lapang banget ya, kelihatan kan lapangannya kan. Kalau gua ada di posisi mengemudi, gua dapatnya ada di ya, kita tuh harus serileks mungkin gitu untuk duduk di belakang ini. Untuk versi jari ada di 3 jarian mentok. 3 jarian masih bisa, tapi udah nggak ada space lagi. Menurut versi meteran tetap 3 jari, mau gue gini-gini juga. Dia dapat di berapa senti teman-teman? Ada di 5 cm. Mungkin dengkul gue yang kepanjangan gitu ya kan, karena tiap manusia itu kan diciptakan unik gitu, beda-beda, nggak bisa dipaku rata gitu ya. Untuk tinggi kepala ada di sama ternyata 9 jari tapi mentok, karena kan dia agak gini loh bodinya. Mungkin gua ke tengah dikit ya biar lebih akuratnya ya. 9 jari masih bisa tapi mentok. Oh sama, ternyata 9 jari bisa, cuman ya harus memaksakan gitu. Kalau nggak mentoknya di berapa sih gitu kan. Nih, ini kena dikit aja kan atasnya dengan bagian kepala gua. Ada di 12 sentian teman-teman, pas tuh. Sama 12 cm. Iya gitu. Tapi kalau gua gini ya, versi apa namanya, ketika gua tegakkan lagi badan gua, ini jadi sempit banget gitu, cuman ada di 4 jarian, 4 jari. Kalau gua tegakkan lagi ya, itu dapat di kena dikit ya, ada di 9 sentian, 9 sentian. Gitulah. Memang ini kurang akurat, tapi setidaknya bisa merujuk kepada teman-teman yang ingin membeli Honda Civic itu, Honda City Type Z itu lebar atau enggak, nyaman atau enggak. Nyamannya gua bilang nyaman, kursinya juga enak, AC-nya tetap kena karena kan dibantu dengan yang AC 3 itu tadi ya kan, untuk membuat hawanya jadi ke belakang. Wah, apalagi kan udah dipasangkan tuh extra fan dengan temen gua. Nanti lo kayaknya pasang di sini juga nih, sudut-sudut sini biar semakin dingin gitu kan. Sama nih ya, untuk di bagian sininya pun tidak hard plastik semua seperti kebanyakan mobil sekarang, karena ini perpaduan antara bahan empuk sampai ke sini ya, dan ini kayak busa, dalamnya busa ya, dan di sini baru hard plastiknya. Oke, kayak gitu. Untuk pengaturan kursi di bagian belakang dia tuh fix semua ya, tidak ada sliding, dan recliningnya juga tidak ada karena yang belakangnya ya ada bagasinya gitu teman-teman. Ini di Fagornya begitu. Kita ngomongin dimensi teman-teman. Di depan aja kita akan bahas panjang kali lebar kali tingginya teman-teman ya. Untuk panjangnya di 4225 mm, lebarnya di 1695 mm, dan tingginya di 1395 mm. Jarak sumbu roda di 2500 mm, jarak ke tanahnya 165 mm, dan memiliki tangki bahan bakar di 40 literan. Untuk perputaran setir gue belum dapat info jelasnya, mungkin kalau gue nanti udah selesai editing gue akan tambahin untuk putaran roda depan ya, radius putarnya. Oke, seperti itu aja, langsung aja kita bahas
kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh mobil Honda City Type Z ini. Kelebihannya, desainnya terlihat modern walaupun usianya sudah 21 tahun, tapi tidak termakan oleh zaman. Fun to drive, dan beberapa orang mengatakan iya karena untuk rasa berkendaranya itu dia napak banget, nggak ada rasa limbung katanya, dan nanti kita akan coba juga. Suspensinya dia katanya sih empuk sporty gitu, dan bahan bakar tergolong irit karena bisa 113 dalam kota, 15-17 itu luar kota ya. Respon mesinnya juga ngejambaknya tuh enak banget karena ya lebih besar daripada yang varian-varian sebelumnya kan, dengan penggunaan VTEC itu tadi. Kemudian perawatannya mudah, yaitu tadi ya, karena mesin zaman dulu bahkan bengkel pinggir jalan itu pun ya banyak yang bisa nanganin mobil ini gitu, dan spare partnya murah-murah teman-teman. Kemudian kita akan ngomong juga bagaimanakah kelemahan dari mobil ini. Kita langsung aja. Yang pertama itu lemahnya di bagian roda depan yang ada di mobil ini. Kedua adalah bantingan suspensi cenderung kurang lembut dibandingkan sedan tipe-tipe lainnya gitu. Dan mesinnya lemah untuk di putaran bawah, tapi untuk di putaran tengah sampai atas dia jos banget gitu. Gitu yang gue dapetin infonya dari grup juga ya. Gue kan sebelumnya gue baca-baca juga dari grup untuk kelemahannya. Oke teman-teman, sebegitu aja pembahasan gue mengenai Honda City Type Z 2003. Menurut kalian worth it nggak di tahun 2024 ini membeli mobil sedan yang usianya sudah 21 tahun? Kalau menurut gue sih worth it ya, apalagi kan udah dengan fitur yang ditawarkan itu sudah bagus sekali, dengan teknologi variabelnya, kemudian memiliki efisiensi bahan bakar yang lumayan oke, dan lu bisa modif sesuka hati. Contohnya mulai dari lampu, kemudian bisa lu ganti velg aja lah, pasti mobilnya tambah keren karena velg itu kan sepatunya mobil gitu ya. Dan kuncinya kayak gini. Dan itu beberapa hal menarik yang udah gua jabarkan yang ada di Honda City Type Z ini. Dan nanti kita setelah closing ya, kita cek engine di bagian akhir. Oke, sebegitu aja video dari gua. Semoga teman-teman semua pada suka. Dan bila yang baru pertama kali nonton di video ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di channel Ahai Foto. Dan terima kasih gue ucapkan kepada penonton baru gua dan yang menonton hingga selesai. Terima kasih dan salaman. Terima kasih. Dikit ya. Oke.